Oke, kita lanjutkan lagi di video kedua ini ya. Nah, di video kedua ini kita akan membahas algoritma dari beberapa metode sorting yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, yang kita akan lihat nanti bubble sort, selection sort, exchange sort, dan insertion sort ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari algoritmanya, terus kemudian nanti akan kita terapkan di dalam pemrograman. Oke, yang pertama adalah bubble sort. Oke. Sebagai ilustrasi awal, saya coba buka slide pertemuan kita tentang sorting yang pertama ya, untuk mengingat kembali tentang eh, bubble sort ini. Oke. Nah, konsep dasar dari bubble sort ya, kalau kita punya sekumpulan bilangan yang akan diurutkan, maka prosesnya akan terjadi eh, berulang sebanyak n-1 kali. Di tugas tentang bubble sort sebelumnya ada beberapa teman kalian yang bertanya, Pak, kalau dia sudah terurut, apakah masih mau diurut? Apakah berhenti prosesnya? Tidak, ya, tetap dikerjakan. Nah, itulah ya salah satu yang menjadi beban terbesar dari algoritma bubble sort, ya, adalah proses kalau dia sudah ketemu datanya terurut pada proses keberapa, maka proses selanjutnya tetap akan dikerjakan walaupun sudah terurut. Coba bayangkan gini, kalau saya punya data yang sudah terurut dari kecil ke besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau saya urutkan lagi, ya, maka prosesnya akan sama, pembandingan lagi, dikerjakan lagi. Ya, akan dikerjakan terus satu persatu, walaupun itu sudah terurut data aslinya. Ya, apalagi kalau kita balik prosesnya, misalkan dari kecil ke besar, terus mau diurutkan dari besar ke kecil. Nah, itu bebannya akan 2 kali lipat seperti itu prosesnya. Nah, ini kita lihat ilustrasi awal ya. Saya coba mereview kembali. Kalau kita punya kumpulan data seperti ini, ya 12, 6, 22, 14, 8, dan 17. Belum terurut ini. Ya, maka proses pengecekannya adalah cek data pertama ya dengan data kedua. Apakah sesuai dengan kondisi yang kita inginkan? Kalau saya misalkan menginginkannya lebih kecil, diurutkan terkecil menjadi ke terbesar, maka proses perbandingan antara 12 dengan 6 ini ya memenuhi syarat. Ya, 12 ternyata lebih besar dari 6, maka terjadi proses pertukaran. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah data kedua dengan data ketiga. Ya, indeks kedua dengan indeks ketiga. Hati-hati ya, indeks, data. 12 dengan 22. Kalau dia memenuhi syarat untuk dilakukan pertukaran, maka lakukan pertukaran. Ya. Tapi kalau tidak, tetap seperti itu. Kemudian berikutnya bergeser. Data ketiga, indeks ketiga dengan indeks keempat. Data ketiga dengan data keempat. 22 dengan 14. Ya, memenuhi syarat, lakukan pertukaran. Begitu juga data yang ke-5 dan seterusnya. Seperti itu ya, dilakukan proses. Nah, ini satu proses ini. Ya, artinya apa? Kalau kita melakukan pertukaran, maka data pertama dibandingkan data kedua, hasilnya, terus kemudian data kedua berpindah ke data ketiga dengan keempat, empat dengan kelima, lima ke enam, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, proses perbandingannya seperti itu. Ya, di slide awal sebelumnya, waktu saya sempat sampaikan, ada dua yang diinginkan konsep dasar dari pengurutan. Mau diurutkan dari besar ke kecil, maka kita butuh operator perbandingan, lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua, terjadinya pertukaran. Ya, kayak tadi ya, 6 dengan 12 ditukar posisinya. Nah, itu adalah pertukaran namanya, swapping pertukaran. Ya, nah begitu itu seterusnya ya. Mulai lagi nanti data pertama lagi, mulai lagi dari awal, terus bandingin tukar lagi posisinya. Terus mulai lagi dari awal. Ya, bubble sort mulainya dari awal. Ya, seperti itu.
Ya, walaupun sudah terurut yang awalnya sudah posisi paling kecil, tapi tetap dibandingkan. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, itu yang membuat menjadi kesannya terlihat agak lebih lama prosesnya. Nah, kita kembali ke slide yang tadi, yang implementasi. Oke. Nah, algoritma bubble sort dengan konsep tadi, yang pertama kita butuhkan adalah kita punya sebuah tipe data namanya, bertipe array. Ini asumsikan sampai 100 data ya, 100 data yang mau diurutkan. Jadi data-data itu nanti disimpan di dalam bentuk array. Ya. Kemudian N ini banyaknya data, 100 tadi sebenarnya N-nya. Ya. Kemudian, nah ini adalah prosedurnya. Prosedur bubble sort, kemudian variabel A bertipe array 1 sampai 100 of integer. A ini adalah parameter yang ada di dalam prosedur. Baca lagi tentang prosedur, ada parameter di dalamnya. Nah, ini adalah reference by reference. Ada kata-kata var. Ada dua, ya, buat mengingat kembali baca lagi. By value sama by reference. Nah, ini parameter A. A ini parameter. Ada parameter formal, ya. Ada parameter public, ya. Parameter yang sifatnya umum, seperti itu. Nah, ini parameternya lokal nih, parameter lokal. Lokal hanya ada di dalam prosedur ini. Sedangkan variabel yang digunakan IJ dan TMP. Ya, karena butuh 2 kali perulangan, ya, maka kita lakukan perbandingan nanti dengan dua variabel I dan J ini. Kan karena data pertama dibandingkan dengan data kedua. Nah, kita butuh dua prosesnya di situ. Kemudian TMP untuk menyimpan data sementara yang akan nanti ya. Nah, ketiga variabel ini bertipe lokal di dalam prosedur ini. Artinya apa? Hanya dikenali di dalam prosedur ini saja. Prosedur bubble sort. Oke. Nah, tadi dikatakan prosesnya pertama kan membandingkan dari data pertama dengan data kedua. Ya, data kedua dengan data ini. Ya, kita balik ini, ya. Jadi nanti perbandingannya adalah mundur dari belakang, ya. For i sama dengan size down to 2. Size tadi n ini 100 sampai 2, ya. Kemudian j-nya 2 sampai i. 2 sampai, jadi kalau di sini 100 berarti 2 sampai 100. Ya. Jadi kalau misalkan saya tutup dulu nih. Ya, kalau saya tulis seperti ini. Nah, misalkan ini. Kalau misalkan di sini i, ya, di sini j. Nah, di sini size itu 100. 100 nanti turun 99, ya, 98 terus sampai nanti yang terakhir adalah 2 paling bawah. Sedangkan j itu mulainya dari 2. 2 1. 2 kalau dia 100 berarti 2 sampai 100. Ya, jadi kalau ketika dia ketemu posisinya j-nya i-nya 100, pada saat i-nya 100, maka j-nya ini 2 sampai 100. Ya, jadi 2, 3, 4, 5 sampai 100. Kalau dia 99 berarti 2 sampai 99. Seperti itu. Jadi modelnya seperti itu ya. Biar nggak banyak ini. Kalau misalkan saya buat 5 data yang mau diurutkan, maka dia 2 sampai 5, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian kalau misalkan nanti di sininya 4, maka di sini 2, 3, 4, 5. Ya, 2 tambah 4 I ya, seperti itu. Nah, ini I kan, ini J. Jadi kalau di 3 berarti 2 sama 3. Nah, setiap proses pertukaran ini, ketika proses looping yang terjadi ini antara I dengan J, maka dilakukan perbandingan. Ya, membandingkan. Tadi kan diingat ya ilustrasinya. Data pertama dengan data kedua. Nah, ini kita ngambilnya J-1. Berarti kalau J-nya 2, berarti dikurang data pertama dibandingkan dengan data 2. Ini kan J-nya 2. Ya, berarti J-1, 1, berarti J-nya 2. Berarti data pertama dengan data kedua dibandingkan. Apakah lebih besar? Kalau dia lebih besar, maka tukar. Nah, ini swap. Swap itu tuh gini maksudnya. Swapping itu, ya.
Ini swipe. Nah, ini kita buat TMP. Saya tulis di sini ya, TMP sama dengan ya AJ-1. Oke. Terus kemudian AJ-1 itu sama dengan AJ. Oke. Terus AJ sama dengan TMP. Nah, misalkan ini maksudnya gini. Kalau saya punya variabel A sama dengan 2, variabel B sama dengan 3. Nah, saya mau tuker outputnya, saya mau nanti A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Maka kan caranya kan gimana nukernya? Maka saya butuh variabel C kan. Nah, C itu sama dengan A, A-nya sama dengan B, B-nya sama dengan C. Ya, kalau kita urutkan di sini ya. C sama dengan A, maka C sama dengan 2, A-nya sama dengan 3, B sama dengan 2. Nah, inilah hasilnya. Hasil akhirnya kalau kita perhatikan. Tuh. Nah, ini yang kita sebut sebagai swap. Nah, ini yang warna merah ini. Ini swapping, pertukaran. Berarti TMP berapa isi jadi A1-nya, kemudian A1-nya diisi A2, A2-nya nanti diisi dari TMP, pertukar, sesuai dengan kondisi ini. Jadi kalau nilai A1-nya lebih besar dari A2, maka tukar. Kan gitu kan konsepnya tadi. Jangan gini, kalau misalkan saya punya, oke ini saya besarkan. Nah misalkan kalau saya punya misalkan 2 dengan 4, 2 dengan 5 deh ya. Nah, misalkan ini. Oke saya gedekan. Nah kalau kita bandingkan, apakah lebih besar? Misal ini 5 sama 3. Nah, apakah 5 lebih besar dari 3? Ini kan 1, indeks ke-1, ini indeks kedua. Ternyata benar. Nah, TMP, variabel TMP ini nanti akan mengisi dari A1, J-1. Kan 2 ya J-nya, dikurang 1. Jadi TMP sama dengan 5, kemudian A1-nya diisi sama dengan 3, terus kemudian berapa nih? A2, J-nya 2 sama dengan TMP. TMP-nya 5. Tuh kan ketukar. Ya, jadi hasilnya nanti di sini jadi prosesnya ini nanti jadi 3 dengan 5. Sini 3, sini 5. Oke, ini ya prosesnya. Nah, ini adalah proses bubble sort ya. Nah, sekarang kita coba implementasikan ke program ya. Oke. Ini saya buat dulu, saya tulis dulu. Oke. Nah, uses CRT. Ya, kita buat di sini. Nah, ini program bubble sort. Ya, oke. Nah, ini nanti saya buat tipe untuk array-nya ya. Array. Ya. Saya buat ini pakai ini sama dengan array 1 sampai 10 aja ya, nggak usah banyak-banyak of integer. Oke. Oke. Nah, ini. Nah, kemudian saya tulis begin and titik ya. Saya tulis CLR SCR berusikan raya, ini read key buat data akhirnya. Nah, saya akan buat, saya save dulu. Bubble sort 1. Oke. Nah, saya akan buat proses untuk input data array-nya ya. Buat data array-nya. Saya buat prosedur input array. Input data ya. Oke. Ini saya buat variabelnya tadi samain dengan yang ini ya. Samain dengan ini. A ya. A titik 2. Karena saya buat tipenya array, maka saya samain ini array. Oke. Begin and di koma. Saya save, saya run. Oke, jalan ya. Nah, sekarang saya mau input. Saya butuh variabel i untuk input data. Ya, saya buat variabel i untuk buat input data i. Ya, tipenya byte aja. Oke.
For I sama dengan, kita mulai dari 1 ya, 1 to 10, do. Ya, begin, and. Karena lebih dari 1, saya mau buat seperti ini. Write data ke I, ya, read line AI, ya, AI. Nah, perhatikan, A ini kan array ini, ya, A ini array ini. Ya, jadi dia biar bisa sinergi ke sini. Seperti itu data ke I. Nah, nanti di sini saya panggil array. Ya, jadi kalau misalkan saya mau buat array, misalkan di sini saya buat variabel array lagi nih. Var katakanlah data. Ya, ini tipenya sama, array. Oke, nah ini ya. Ini tipenya. Nah, ini saya panggil input data. Oke, nah saya panggilnya data ini, bukan array, bukan A. Nah, ini pengiriman ke sini, ya. Save dulu. Di koma, jangan lupa saya jalankan. Oke, tuh ya. Oh, udah masuk nih. Data ke 8, 10 seperti ini. Oke, kurang rapi. Kita tambahin koma, titik 1 sama dengan titik 1. Jadi nanti data ke I1 sama dengan berapa? Oke. Ya. Itu ya. Oke. Nah, ini udah dapat prosedur untuk input data array-nya. Kemudian saya mau tampilkan. Jadi ini prosedur tampil data. Sama A ininya array. Oke, begin terus end. Ya. Nah, ini sama variabelnya var ya I titik 2 byte. Oke. Ya. Nah, menampilkan kan hampir sama dengan itu for I. Jadi kan hasilnya kan hampir sama. Ya, kita buat for I sama dengan 1 to 10 do. Ya, kita tinggal tampilkan datanya write len data A I. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ini kita save write AI. Nah, sekarang saya panggil di sini. Tampil data. Oke. Saya run. Saya masukin dulu sembarangan ya. Ke bawah dia. Oke, kita mau ke samping. Berarti ini kita rubah, jangan right. Nah, kalau kita tadi kan hasilnya ke bawah, kita mau ke samping. Berarti right itu membuat dia ke samping, terus kemudian kasih spasi di sini. Coba kita jalani lagi. Oke. Oke, begitu ya. Nah, nanti di samping ini kita cetak. Kita kasih cetakan di sini. Ya, ini kita kasih right len. Oke. Right len. Sebelum diurut. Oke. Diurutkan. Sebelum diurutkan. Oke, kita jalanin. Kita coba. Oke, sebelum diurutkan gitu ya. Kalau misalkan mau ke samping, ini mah bisa. Ini sama dengan aja. Nah, ininya jangan right. Jangan right len. Nah, biar bisa rapi dia tulisannya. Oke. Ya, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kenapa nilainya 0, 0, 0? Kenapa nggak sama dengan ini? Harusnya kan 3, 4, 5 sebelum diurutkan. Ayo, apa yang tahu nggak? Karena parameternya adalah harusnya parameter by reference.
Karena ketika kita panggil data, data sama A ini, ya, itu dua parameter yang berbeda, ya. Makanya dia nggak saling kenal. Karena yang dikirim adalah data ini pada saat mau ditampilkan kosong. A yang ini. A ini dengan ke data ini. Jadi kan harusnya kan prosesnya gini. Kan kalau dilihat di ilustrasinya kan gini. Kita lihat ya. Nah, harusnya gini prosesnya. Jadi pada saat kita memanggil data ini, nah ini kan kirim ke yang tadi atas, ke sini nih. Nah, nanti dari sini di input, ya, di input, terus nanti masuk terkirim ke sini. Jadi yang ini juga sama, tampil data ini ke sini. Nah, tapi karena hanya dikenalin di dalam prosedur ini, maka ketika keluar dari prosedur ini, nilai yang ini hilang. Ini udah benar nih nilainya AI-nya pada saat data keberapa dimasukin. Tapi pada saat kita mau nampilin ke sini, dikirim ke sini, ini hilang. Nol jadi nilainya. Ya, nol. Maka kosong. Maka untuk mengantisipasi itu kita butuh by reference biar bisa dikenalin. Misalkan saya masuk sini karena referensi siapa gitu loh. Nah, maka kita tinggal nambahin var aja buat referensinya. Var. Oke, kita coba ya. Oke, saya masukin. Oke, enter. Tuh, ya. Indeks ke 1 sampai ke 10. Ya, 4, 5, 2, 7, 8, 9 ini. Nah, ini sebelum diurutkan. Sebelum kita urutkan prosesnya. Ya, sebelum kita urutkan. Oke. Nah, sekarang kita mau ngurutkan. Ini udah ada prosedurnya. Ya, saya tinggal buat prosedurnya. Ini kan prosedur input data, tampil data. Saya mau buat sini bubble sort-nya. Prosedur. Jadi nanti algoritma sorting yang lain kita tinggal buat apa? Prosedurnya saja. Nah, ini pakainya udah pakai parameter itu ya, sudah pakai parameter yang di reference ya, by reference ya. Begin and oke. Nah, tinggal lihat ini ya, cara terjemahannya. var dia butuh 3 variabel a, i, j, temp. Ya, integer. Ya, jadi algoritma bubble sort ini udah ada di internet sih sebenarnya, jadi nggak terlalu ini. Kita tinggal menerjemahkan ya. For i, nah ini for i sama dengan 10 down to 2. Ya. Kemudian for j sama dengan 2 to i. Do. Oke. Kemudian begin, karena dia 2 baris lebih, ya maka kita prosesnya lakukan blocking ya. If a, nah, a j min 1 lebih besar dari a j, then ya, tmp itu kita isi dengan a j min 1. Terus a j min 1 sama dengan aj. aj itu kita isi dengan tmp. Oke. Jangan lupa titik 2-nya ya. Titik 2. Kalau dia sama dengan biasa itu perbandingan. Membandingkan antara dua data. Nah, kalau dia titik 2 sama dengan inisialisasi untuk pengisian data. Ya. Oke. Terus kita sudah buat N4. Oke. Nah, sekarang kita tinggal panggil bubble sort di sini. Manggilnya sebelum tampil. Ya. Nah, ini di sini kita panggil di sini bubble sort. Oke, ini sama data. Terus tampilin lagi, ini di copy aja. Pindahin ke sini, KC, KH. Setelah diurutkan. Ya, jadi input dulu, tampilin datanya, terus bubble sort, ngurut data, setelah diurutkan panggil lagi datanya. Seperti itu.
Coba kita save, kita jalankan. Oh, bubble sort-nya ada yang error nih. Oke, oh ini do-nya ada ya. Waduh. Oh ini TM. Banyak pisan ya. Tuh. Bubble sort-nya gimana tulisannya? Gak dikenalin. Bubble sort. Oh, bubble. Bubble-nya B-nya 1. Di sini bubble-nya 2. Bumble B. Oke, kita jalanin. Set. Ya. Nah, ini kita buat belum terurut ya. 10, 22, 98, 7, 1, 19. Enter. Set. Nah, waduh, ngaco nih. Nah, setelah diurutkan segini, ya. Nah, ini kita pertama potong dulu ini biar bagus tampilannya dulu ya. Jadi setelah di sini kita right di sini aja nih. Right length. Oke, saya buat sembarang dulu ya. Oke. Nah, ini kita coba cek prosesnya. Nah, jadi agak kacau. Begin. Coba ya, karena ini begin N, ini begin N. Ini kasih begin nih. Begin N. Oke. Coba ya, dibuat sembarangan dulu. Oh, masih. Tipenya integer AJ. Oke, ada yang tahu sebabnya tampil data di sininya bener nggak? Bubble sort. Oke, coba cek lagi ya. Ini. Oke, for I sama dengan 10 down to 2. Oke, 2 to I. J. J min 1. A J min 1. A J. Oke, A J sama dengan TMP. For I, AI. Sini udah benar ya. Bubble sort. Terus kemudian urutkan tampil data. Mana nih? Down to 2. Bener nggak sih 2 datanya? Coba kita cek nih. Chat. 1, 2, 3, 4. Oke, 8. AJ min 1. AJ. For I 10 down to 2. For J 2 to I. If AJ min 1 lebih besar dari AJ then TMP AJ min 1. AJ min 1 bener ya? Oh iya, sorry. Ininya. Nah, ini kan if ini kan lebih dari 1. Kalau enggak dia enggak tahu yang mana yang ininya apa blocking if-nya. Nah, kita mau yang semua ini ada di if ya. Kalau enggak dia cuma baris pertama yang di if kan. Coba ininya tadi saya hapus nih begin. Ini n-nya nih. Nah, oke, saya coba ulangi ya. Tuh. Oke, gimana? Terurut nggak? Ya.
Terakhirnya 77 paling besar ya. 77. 77 ada 2, benar ya? 29, oke. 67 nih, ya. Coba kita ulangi lagi. Saya urut dari yang ini. Kalau dia udah terurut nih. Oke, nggak berubah. Nah, sekarang saya dari besar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, benar ya? Nah, eh, kalau kita lihat di sini, nah ini tadi. Kalau saya tadi kan maunya gini, ya. Saya mau yang ini, ya, kolom ini. Nah, ini harus di blocking satu. Ya, ini harus diblok. Ya, harus diblok. Harus kita blok ini. Ya, jadi kalau kita mau membuat ininya, ini harus kita blok. Ya. Nah, ini harus satu blocking ini, area ini. Nah, maka butuh pagin N di sini. Nah, ini juga for ini saya maunya ininya semuanya di blocking. Maka for ya, maka di blocking. Ini blocking pertama, ini blocking keduanya. Jadi kita mau yang semua ini ada di dalam for-nya. Ya. Jadi dalam sini. Maka dia blockingnya ini yang pertama, ini blocking kedua. Seperti itu. Ya. Nah, ini bubble sort. Tipe parameternya adalah by reference array. Parameter atau variabel yang lokal yang kita gunakan. Ini lokal ini. Hanya berlaku di dalam prosedur ini. For i 1 to 10 to 2 down to terus 2 to i turun seperti ini. Nah, outputnya tadi ya. Outputnya kalau kita lihat, oh ya, ini belum terurut nih. Setelah diurutkan menjadi seperti ini. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ditulis di kolom komentar. Nah, ini kira-kira yang sudah dibuat oleh kita. Ya, prosedurnya. Ini prosedur bubble sort-nya. Prosedur bubble sort-nya sorry ini untuk menampilkan data, ini untuk menginput data, ini yang tadi data awalnya. Saya bedakan variabel penamaannya ya, variabel penamaannya. Ya, ini satu, urutannya 1, 2, 3, dan 4. Hasilnya kayak tadi. Ya, seperti tadi. Tadi parameternya tadi dipakai A, parameter A, ini pakai data saya namanya. Ya. Oke. Itu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, ditulis di kolom komentar. Oke. Terus kemudian selanjutnya adalah untuk yang exchange sort. Nah, exchange sort ini akan berbeda dengan bubble sort. Coba saya lihat dulu yang exchange sort logikanya. Oke. Ini exchange. Nah, kita lihat dulu prosesnya. Contohnya ya, exchange sort. Oke. Nah, exchange sort itu adalah dia mempunyai data pertama itu dibandingkan dengan seluruh data sebelum yang setelahnya. Contoh di sini 84 itu dibandingkan dengan seluruh ini. Ya. Dia ketemu dengan syarat yang diinginkan nggak? Ya, kalau kita mau yang cari yang paling besar ke yang paling kecil diurutkan, maka yang data indeks ke 1 ini bandingkan dengan seluruh data yang setelahnya. Cari yang paling besarnya ada nggak? Oh, ternyata ada 94. Sebelumnya ada nggak? Oh, ketemu pada saat 86, maka ketemu dia di sini. Proses ke 1 pada saat proses ke 11, 12, 13, 14. Nah, proses 14, 84 dengan 86 itu tukar posisinya. Ya. Kemudian nanti 86 ini bandingkan dengan 94. Ternyata 86 lebih kecil, tukar posisi 94. 94 bandingin dengan terakhir 91. Ternyata tetap 94. Jadi yang dinamakan exchanging ini, pertukaran ini adalah data pertama terus dicari dengan data yang paling kecil, ya bandingkan dengan data yang paling kecilnya itu, tukar posisinya. Ya. Kalau sebelum selesai pada proses pertama itu maka diulangi lagi. Oh, nanti titik pusat pencarian pindah ke data
ke indeks ke-1, indeks kedua. 69 sekarang. Bandingkan dengan setelahnya. Ya. Ternyata dengan 76 lebih besar tukar 76-nya. 69 di sini. Kemudian yang dibandingkan adalah 76-nya selanjutnya dengan 84. Ya, maka tukar posisinya 84 ada di sini. Terus 84 bandingkan dengan 86. Terakhir 86 dengan 91. Tukar posisinya. Jadi sebenarnya yang sebelah sini yang sudah terurut di urutan pertama, yang paling besar berarti otomatis. Itu nggak perlu dikerjakan lagi. Kalau bubble sort kan tadi kalau perhatikan. Sudah terurut, diulangi lagi. Kalau exchange nggak. Data pertama udah pasti yang terbesar atau yang terkecil. Nah, pindah ke data kedua. Bandingin lagi dengan data ketiga. Kalau sudah, data kedua otomatis menjadi yang lebih besar kedua atau lebih kecil kedua dari data pertama. Jadi nggak perlu diulangi lagi pencarian perbandingannya seperti itu. Nah, kita lihat ilustrasinya kalau di di program seperti apa. Oke. Nah, exchange sort sama ya tadi. Jadi kita harus ambil datanya nih. Ya, for i 1 to n min 1, jadi sampai 9 ya kalau dia 10. Berarti data ke i plus 1, nah data kedua nih mulai, sampai dengan n. Jadi ada sekumpulan data, ya, ada sekumpulan data yang yang dimulai dari 1 sampai 10, ya ini 1 sampai 9. Ya, sampai 9 nanti di sini. Sedangkan di sini i plus 1 ini i-nya 1 maka dia 2 mulainya. Kalau di sini i-nya 3 berarti 4 mulainya. Kalau 4 5 sampai berapa? Sampai terakhir 10 banyaknya data. Nah, antara i dengan j ini nanti dibandingkan. Ya, apakah ai lebih kecil dari aj? Ya, data yang pertama i apakah dengan data kedua? Bandingkan. Kalau iya, tukar posisinya. Seperti itu. Ya. Jadi data pertama bandingkan. Gitu. Kan ini loopingnya kan ini dulu yang dikerjakan. Ini. Jadi kalau diilustrasikan di Excel kan gini dia. Oke, kalau kita ilustrasikan dengan Excel, nah nanti gini dia. Jadi di sini nanti I, di sini J. Ya. Oke, kalau kita tulis di sini. Nah, nanti di sini I-nya 1, di sini makanya J-nya 2. Ya. Nah, nanti ketika 2 berarti tambah 2 3 4 5 6 seterus 7 8 9 10. Nah, seperti ini. Jadi nanti bandingkan ini dengan ini. Ya. Terus kemudian 1 dengan 3, 1 dengan 4, data keempat, 1 dengan data 1 dengan ini terus. Terus setelah selesai J-nya 2, sini 2, maka di sini 3. 4 5 6 7 8 9 dan seterusnya 10. Ya, jadi data kedua dengan data ketiga. Terus bandingkan 2 dengan 4, 2 dengan 5. Kalau memenuhi syarat ini dia. Kalau memenuhi syarat. Nah, algoritmanya ini. Maka pada saat kita translate ke program, ini saya save as dulu ya. Saya buat set, ini saya hapus. Ini saya ganti insertion. Saya ganti exchange. Exchange sort. Oke, nah ini saya ganti. Ini nggak usah bubble sort. Ini exchange sort. Ya, nggak berubah ininya, cuman for i-nya yang kita ganti. For i-nya di sini 1 to ya n-1, ya 9 berarti kan. Nah, di sini mulainya adalah i plus 1. To berapa? To n 10. Ya, ini nggak berubah. AI yang bukan AJ yang dibandingkan. AI dengan AJ. Kalau enggak di sini AI. Di sininya AI. Ini swappingnya ya, swapnya. AJ, AJ-nya sama dengan TMP. Udah tinggal save. Ganti ininya. Jangan bubble sort. Ini insert.
exchange. So, save. Jalankan. Masukin datanya. Tuh. Ya, sudah turut kan? Iya. Nah, kalau kita mau besar ke kecil, itu kecil ke besar ya. Ininya coba kita ganti. Besar ke kecil. Ini ganti besar, lebih besar, kecil. Tadi ya. Coba, kita coba. Set. Ya. Tuh. Ya. Jadi besar ke kecil. Oke. Sudah dua ini ya, kita pelajari. Oke. Ya. Nah, ini apa? Eh, untuk yang exchange-nya. Untuk yang exchange. Oke. Ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya selection. Nah, selection ini, nah kita lihat dulu tadi selection ilustrasinya. Selection 2 ya. Oke. Nah, selection ini namanya pemilihan ya. Dia akan memilih ya, menseleksi namanya dari kumpulan bilangan ini. Tandain dulu bilangan pertama. Berarti ada penanda bilangan pertamanya. Kemudian cari bilangan paling kecil di antara kumpulan bilangan ini. Ya, kebetulan 6 paling kecil. Lakukan pertukaran dengan data yang tadi, yang ditandai tadi. Kemudian pindah posisinya, berikutnya ganti ke data kedua. Karena data pertama sudah pasti yang paling kecil kan, maka data kedua yang kita cari sebagai titik perbandingan. Bandingin, cari dengan yang paling kecil posisinya. Ada 8, tukar posisinya. Gitu. Pindah lagi ke posisi berikutnya. Ya, cari yang paling kecil di sisi setelahnya, tukar posisinya. Kalau ternyata datanya tetap tidak berubah, sama, artinya sesuai dengan operator perbandingan kita inginkan, maka tetap nggak berubah. Tapi kalau dia tidak sesuai atau sesuai, maka lakukan pertukaran. Ya. Nah, maka ada posisi pengambilan data pertama di sini. Ya, balik lagi ke sini ya. Maka harus ada posisi pengambilan. Ya. Maka algoritmanya ya, pos ini buat posisi data, IJTMP-nya tetap nggak berubah parameter. Nah, for I1 to N-1, pos I. Jadi data pertama posisinya itu adalah di ke-1. Pada I ke-1. I ininya ya. 1. Kemudian lakukan looping. J sama dengan I plus 1 sampai N. Nah, mulai kedua nih. Sampai N. Kemudian lakukan pengecekan dulu. Kalau AJ lebih kecil dari APOS, nah ini for-nya di J. Cari kan tadi bilangnya kan cari yang paling kecil ya. Cari yang paling kecil. Nah, maka di J ini dia cari yang paling kecil. Ketemu posisinya paling kecil. Maka lakukan pertukaran kalau habis itu. Paham ya? Jadi kan tadi kan kita punya sekumpulan data. Nah, data pertama kita asumsikan sebagai posisi 1 nih. Ini posisi pertama. Kemudian, nah, berikutnya mencari data posisi kedua dan seterusnya yang paling kecil. Maka posisinya kan kita bandingkan AJ ini apakah lebih kecil dari posisi ini. Nah, cari yang paling kecil, ketemu posisinya. Nah, ketika ketemu posisinya, maka lakukan pertukaran. Nah, di sini ada dua blocking ya, dua buah blocking. Sengaja saya tandain. Jadi for ini di dalam for blockingnya. Ya, ini sengaja biar jangan sampai salah. Ya. Jadi blockingnya sorry. Nah, ini blockingnya jangan sampai salah. Ya, ini ada blocking yang ini. Nah, ini for nih, ini blockingnya. For untuk J. Jadi selesaikan dulu semua pencarian sampai data yang paling kecil, ketemu, posisinya gantikan. Di sini. Nah, setelah ketemu, baru lakukan blocking ini yang kedua. Nah, ini swap. Ini swap namanya tukar. Ya, tukar.
data yang tadi dengan posisi tadi kalau dia ketemu. Kalau nggak ada gimana ya? Tetap nggak bisa ditukar seperti itu. Nah ini for blockingnya ini for ya, ini for nih blocking ini for into i. Nah jangan sampai salah. Jadi blocking for ini sini satu, ini satu sama sini. Ya, oke. Oke. Nah kalau kita implementasikan sama. Nih kalau kita lihat di sini. Ya, ini sama nih. Ini blockingnya nih. Oh, ini blocking. Tuh. Ini kalau dia memenuhi syarat untuk yang tadi sesuai. Tapi kalau enggak ini. Nah, ini yang keduanya ini. Nah, blocking for-nya. Ini for sendiri nih. Dapat posisinya ke sini, ya. Setelah itu langsung dia tukar posisinya. Oke. Ya. Bisa ya kalau diimplementasikan? Mau dicoba ya? Oke, kita coba. Saya coba dulu. Oke, ini saya save as. Ganti dengan namanya apa nih? Selection ya. Selection sort 1. Oke. Nah, ini tinggal kita hapus ini. Selection sort. Nah, ini tinggal dirubah. Ini post tambahin variabel baru. Post ini buat mencatat posisi datanya. For i1 tuh n-1. 9 benar. Ya, nah di sini kita tambahin for i. Di sini ada post titik 2 sama dengan i. Nah, dapat ini posisinya for j to n. Oke, 10. Nah, if nah di sini ada begini nih. Ya. If oke ini ya. Sorry, ini udah ada nih. If aj lebih kecil dari apos, then, nah ini harusnya dihapus nih. Ini hapus nih biar nggak bingung. Nah, ini posnya sama dengan J. Oke. Terus and if ya di sini and if. Ini and if biar selesai. Nah, di sini setelahnya ya sebenarnya ini nggak apa-apa ini karena ini kan cuma if-nya kan cuma satu. Nah, di sini kita tulis di sini and for ini udah tutup nih for-nya. Ya, and for. Nah, baru di sini if uh, pos tidak sama dengan i, nah, kalau nggak sama posisinya, tuker begin n tmp sama dengan a pos itu kita isi dengan ai-nya kita isi dengan tmp. Oke, nah ini n begin-nya selesai ya. Ini kita tesin dulu nah, biar rapi. Oke, sekarang kita ganti sininya. Yang diganti kan cuma ini. Selection sort. Oke, kita masukin gini aja dulu sembarangan datanya. Tuh. 45, 65. Tuh, nggak terurut nih ya. Ya, 6278, 822. Cuma terakhir ini, terakhir yang terurut. Oke, cek lagi. Mana tadi tuh? Kita coba cek. Oke, ini berarti ini harusnya ada begin n di sini. Ini begin untuk i-nya nih. Set ini for n-nya. Oke. Nah. Oke, saya turut dari yang besar ke kecil ya.
Benar ya? Mm-mm. 2, 2, 2, 2. Oke, sudah terurut ya? Oke, tadi kita salah blockingnya, kurang blockingnya. Jadi, blocking yang pertama, blocking yang pertama tuh ini. Nah, ini Beijing ini. Ini sama ini nih. Ini Beijing untuk ini untuk I. Ya. Kemudian blocking yang kedua, ya, blocking yang kedua ini. Ya. Blocking yang kedua tuh Beijing ini. Nah, ini. Ini ada di dalam ini. Oke. Berikutnya adalah ini. Nah, dua ini ya, ini yang pertama, ini satu nih, ini dua, tiga, ya. Jadi ini blocking. Jadi dapetin dulu posisi I-nya, terus blocking, dicek satu-satu di blocking kedua ini. Cari yang paling kecil, ketemu posisinya ada di J, ada di posisi J. Nah, nanti posisi ini selama tidak sama dengan satu, tuker di sini. Nanti naik lagi, posisi data yang kedua. Tadi kan itu ya bergeser kedua. Terus bandingkan lagi, cari yang paling kecil, bandingkan lagi, banding paling kecil dan seterusnya. Oke. Oke. Eh yang selection ini oke. Yang terakhir adalah insertion. Insertion sort kalau diperhatikan yang terakhir tadi dia nyisipin ya, menyisipkan ya. Kalau diperhatikan oleh kita gini, 2 sampai size berapa. Terus kemudian, nah kita pakai while di sini, ya, perbandingannya. Jadi membandingkan data kedua dan seterusnya dengan data berikutnya. Ya, disimpan di dalam nilainya. Kalau yang tadi, kalau yang ini tadi, dia membandingkan posisinya. Kalau ini isi datanya yang diambil, nah TMP ini. Baru nanti dibandingkan J ini, selama J ini lebih besar dari 1 dan nilai TMP-nya ini dibandingkan lebih kecil dari J-1, maka dilakukan pertukaran. Ya, seperti itu. Oke. Ya, nah saya buat ya, kita buat ya di sini. Oke, coba saya buka dulu yang sudah ada deh. Silakan ini tadi insert ya, insert. Nah, ini. Nah, ini kan ini tadi. Ya. Jadi tinggal kita convert 2 to 10 ya maksimumnya. TMP, ambil data pertama. Ambil posisi pertama posisinya. Karena data I maka data kedua di sini 2. Nah, ambil posisi I-nya. Terus bandingkan data yang kedua tadi dengan J-1. Berarti kalau dia 2 berarti data ke 1. Kalau cocok data ini, maka lakukan pertukaran. Ya, tukar terus seperti itu. Ya, nah setelah selesai, maka data J, kalau dia udah tidak memenuhi syarat lagi, syarat ini udah habis, karena mundur satu-satu kan, J-1. Maka data J-nya diisi dengan nilai TMP. Jadi ini sebenarnya yang posisi ini adalah swapping sebenarnya, swap juga. Ya, yang ini ke sini ini sebenarnya swap juga sebenarnya. Ya, tukar. Tapi bedanya kalau yang sebelumnya tadi dia membandingkan posisi, kalau ini dia ngambil isi datanya. Data I, data keberapa? Data kedua. Nah, posisi pada indeks keberapa diambil indeksnya. Oh, indeks kedua. Data kedua, indeks kedua. Terus bandingkan di sini. TMP-nya berapa? Jadi TMP kan data kedua. Apakah data kedua ini lebih kecil dari data J-1? J-1-nya kan ini. Ini kan 2 tadi. Maka 2 dikurangi 1, 1. Data ke 1. Kalau cocok, tuker ini. Ya, maka ini ditukar. Kalau dia cocok, ini tuker. Nah, ini proses tukernya. Hasilnya ini nanti terakhir. Rep, masuk situ. Ya, jadi tinggal kita jalankan. Kalau kita jalankan, sama seperti tadi. Hasilnya, misalkan saya tulis ini. Oh, ya, tidak ada perubahan sih. Ya, hasil output kalau diurutkan sama. Cuman logiknya seperti itu. Oke, dari saya itu ya.
eh, tentang informasi, ya, algoritma penerapan beberapa metode bubble sort di dalam bahasa pemrograman dan algoritmanya. Oke, seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Ya, saya mengharapkan ada interaksi yang kondusif ya, biar kita bisa saling membahasnya bersama-sama. Dari saya demikian ya. Terima kasih. Selamat